pertama kita akan dengarkan laporan Marturia ya, laporan Marturia dan keuangan dari tim Marturia, Damar Kasih yang pertama, yang kedua Pak Apolonis Darmawan ya, dan yang ketiga Bro Pavel 88. Oke, kita mulai dari Pak Alex dulu ya, Ketua Damar Kasih Marturia Indonesia. Silakan Pak Alex terlebih dahulu. Ya, oke, baik, terima kasih. Oke, ini laporan keuangan mutasi rekening dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 5 Juni atau 6 Juni ya, besok hari Senin itu tanggal 6. Oke, saya langsung saja untuk pemakaian dana ini apa yang akan Oke, ini yang kemarin sepatu boot untuk Marturia Baduy ada 6 pasang. Kemudian ini ada selang HDPE ini untuk penampungan air bersih untuk pelayanan kita. Ada rumah pelayanan untuk pemuritan, terus kemudian juga untuk pelayanan kesehatan, macam-macam nanti kita akan lakukan di sini. Nanti saya akan kasih lihat gambarnya. Kemudian mesin potong rumput ini sudah kita gunakan. Nanti ada Pak Safei, nanti kita bisa bincang-bincang dengan Pak Safei. Nanti saya kasih tunjuk juga videonya. Kemudian ada ini ada pembelian garpu pertanian ya, dari bahan baja kuat sekali. Terus kemudian ada lagi kita pengadaan. Ini selang HDPE masih kurang, tadi kita tambah lagi. Kemudian ada ini untuk pembuatan bak penampungan air bersih. Nanti saya akan kasih tunjuk. Kemudian juga untuk pembelian pupuk dan bibit pepaya California. Kemudian kita juga tadi sudah mengadakan pembelian. Ini penambahan biaya untuk pembangunan bak air. Nah, ini kita pengadaan alat-alat alat-alat untuk peningkatan usaha di Baduy. Ini sudah kita adakan, nanti akan saya kasih tunjuk juga. Ini kita lakukan pembelian melalui Tokopedia. Saldo akhir ada 37.182.000. Nah, saya ingin kasih tunjuk kegiatan apa yang kita lakukan di Baduy ya. Ini saya stop dulu. Saya pindah ke sini. Ini kami minggu lalu ini melihat lahan 8 hektar. Ada belut. Ada Pak Safei di sini. Halo, Pak Safei. Belutnya datang sendiri atau bisa buka? Atau Pak Safei ini tanam belut? Oke. Wih. Ya, ini lahan 8 yang di atas hektar itu ya. masih ya Pak ya? 1 hektar. Pak Safei bisa Ya, mendingan di sini masuk, aja. Pak. Oke, ini unmute ya. Silakan unmute, Pak. Oh, pakai ini, pakai mesin. Wes, mantap, udah dipakai. Di ini enggak, di video enggak? Pak Safei. Malam, Pak. Mestinya bareng Mang Koko. Enggak di video. Halo, Pak Safei. Ya, ini lahan nanti. Shalom, selamat sore. Ya, oke. Mantap. Ini dia lahan. Nah, ini lahan yang kita tinjau kemarin, Pak. Itu sawah di bawah sana. Ini yang akan kita olah, Pak ya. Jadi ini lahan yang kita mau tanam apa, Pak? Aren? Ini ya, nanti dibersihkan. Terus tanam aren ini. Ya, sudah ada jalan. Kalau yang sebelah ini bukan ya? Bukan. Ini juga bisa dikelola. Ya. Bisa dikelola ya? Ini masih lahan Orangnya keluarga ya, lokasi Pak ya? ya? Pak Safei. Oke, ini nanti mau dibersihkan. Tanam aren. Ini sudah ditebang-tebang nih Pak Safei ya, Pak? Kayu dijual. Ini lahan luas sekali. Nah, ini dia kebun Jadi pepaya. kita Ya? bisa Ini apa? Lengkuas? tanam
lengkuas. banyak tanaman yang bisa memberikan keuntungan ya. Oh, jangan diambil, Pak. Dan kita akan support. Lengkuasnya diambil, dibikin ini apa pestisida alami itu. Ya. Si apa? Kokom tahu ini. Oh, ini. Kurang pupuk nih, Pak. Ada jeruk, ada kencur. Bikin pupuk Rp3.000. Nanti saya coba bikin di sana ya. Jadi disemprot ke daunnya. Semprot ke daunnya terus kemudian disiram ke tanahnya sedikit. Itu masih bisa ya? Kan tinggal buka aja. Ada Kita porangnya ya? akan maksimalkan lahan. Dulu ditanam di sini. Belum diambil. Juga Oke. orang-orang Baduy Oke, ini 2 hektar yang ya. masih saudara keluarga akan kita Ini yang mau kita ajak untuk dibersihkan. mengerjakan lahan ini Kemudian ditanam pepaya 200 pohon dengan ya. sistem rencana, Pak, bagi ya? hasil ya. Nah, ini yang mau kita belikan pompa untuk nanti pada saat musim kemarau tanamannya bisa dapat air. Sebagian masih ada ini. Oh, ini yang pernah ditanam. Ini enggak itu. Semua saya salah beli bibit. Bibitnya kan saya belinya yang gede-gede itu apa namanya? Bangkok. Bangkok. Jadi Iya. nggak laku. Ya, Ini air nggak mati ya, Pak ya? sumber air 10 meter ada nih. agak dalam di bawah. Harus pakai pompa untuk menaikkan ke atas. Ini curam. Nah, di sini sumber airnya, nanti ambil air dari sini. Tingginya sekitar 12 meter. Nanti pompa bisa ditaruh di bawah. Terus nanti dia bisa dorong itu sampai berapa? Sampai 28 meter ya ke atas ya. Dorong sampai ke atas sana. Nah itu. Itu aren tuh sudah ada tuh. Ini tumbuh liar nih. Oke, ini aren semua nih. Banyaknya. Dia kalau tumbuh dempet-dempet gini nggak apa-apa ya, Pak ya? Apa dia nanti juga. Malah bagus ya. Iya. Jadi nggak jauh dan Berbuah malah dia. malah cepat berbuah ya. Ini ada 1, 2, 3 pohon. 4. Oh, banyak sekali. Ini aren umur berapa nih, Pak, kira-kira? Itu 5 tahun ya. Kita sudah berhasil menjualkan berapa kilo atau berapa liter itu ya gula arennya, Pak Alex? Aduh, banyak ya. Nggak terhitung. Banyak. Saya nggak. Ada sih catatannya. Tapi Kira-kira berapa untuk kintal? untuk saat ini kita masih mungkin 100 kilo ada kali untuk aren batok ya. 100 kilo Iya. ya. Itu sudah Iya, jadi bikin kemasannya ya. Saya itu mau bikin website Damar Kasih, lupa terus Bukan ya. ya, tapi bagus juga Kita enggak? perlu bikin Damar Kasih, Iya, kita bagus bikin websitenya. Ya. Nanti ini ya, kita masukkan ke sini semua laporannya ya. Ya, Oke. Terima kasih Pak Alex. Untuk yang nanti Kudus, Pak Alex jadi dalam minggu-minggu ini akan pergi ke Kudus ya. Ini bisa di pause dulu aja. oke. Ya, jadi ini perkembangannya di Baduy luar biasa ya. Baduy, kita terus mensejahterakan komunitas tersebut yang sudah ada, komunitas inti orang damai. Kalau di dalam misionari itu namanya orang damai. Ya, itu orang yang mau bekerja sama dengan kita. Dan kita akan sebisa mungkin menjangkau ke dalam, dan ingat kita tidak melakukan ritual dan simbol-simbol keagamaan. Kita memperkenalkan nama Yesus dan pengajaran Tuhan Yesus di dalam situ, ya, tetapi tidak menggunakan simbol-simbol dan ritual-ritual keagamaan. Itu yang harus diingat-ingat supaya Baduy menemukan jati dirinya. Kita memperkenalkan, memberikan keselamatan tanpa mencabut mereka dari akar budayanya. Itu yang kata kuncinya itu, karena Rasul Paulus ya penginjilan ke dunia internasional. Ya, Rasul Paulus itu memberitakan Injil tanpa mencabut akar budaya dari orang-orang yang diinjili itu loh. Ya, makanya nah kebetulan gereja pagan itulah yang berhasil, yang meresponi dengan luar biasa. Jadi kita sekarang ini mewarisi akar budaya dari pagan Yunani. Dan harus diterima bahwa itu memang Tuhan begitu baik ya terhadap orang-orang Eropa ini.
Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu salah. Enggak salah, enggak ada yang salah dengan budaya lokal. Memberitakan Injil tanpa mencabut akar budayanya, dan malah itu ya, kalau bisa lagu-lagu itu mulai dengan musik itu saya kira hal yang menarik buat ngumpulin orang-orang dari Baduy Dalam. Saya kira itu Pak Alex, Pak Syafi'i. Ya, betul. Pak Syafi'i kan itu pinter nyanyi tuh sama ibu kan, sama Betul. istrinya Pak Syafi'i kan pinter Itu nyanyi. artis gitu, Pak. Ya, kita bikinkan studio kalau perlu. Ya kan? seperti itu. Kita perkenalkan juga. Karena bikin apa setiap sebulan sekali atau apa, bikin kayak tarian nyanyian di situ di ini di saungnya. Ya, Ya kan? ya emang begitu. Rencananya begitu. Iya, itu sangat bagus, Pak. Ya, saya Sangat ingin begitu bagus Pak itu. Syafi'i. Supaya karena budaya itu dengan tarian kesenian itu adalah daya tarik. Nah, kemudian di dalam kesenian itu kita mengajak mereka, yuk kita sejahterakan hidupnya. Tentu kalau mereka menolak teknologinya, kamu mau apa? Kita support. Udah pokoknya mereka maunya apa orang Baduy Dalam ini. Iya. Kita support. Jadi begini, Dan Pak. sebetulnya yang Kalau susah, melalui- ya. Kalau melalui kesenian itu ya sangat gampang bergaulnya, sangat gampang. Jadi mereka itu sangat mendukung gitu. Banyak yang mau itu mendukung kapan kita bikin kesenian katanya. Jadi dari situlah kita gampang untuk memberitakan kebenaran kepada mereka. Ya. Oke. Bikin ya Pak, bikin Pak. Justru menurut saya melalui kesenian dulu buat ketok pintunya. Lalu kesejahteraan sosial ekonominya untuk menjalin persahabatannya. Kita tidak peduli dengan itunya tadi ya, ritual simbol. Jadi jangan bilang kamu sekarang menjadi Kristen, KTP dirubah, enggak perlu. Jangan. Gunakan bahasa-bahasa lokal, ya kamu tetap ini. Kecuali kata pembaptisan, pembasuhan, dipermandikan itu ya. Saya kira orang Baduy mengerti kok dipermandikan itu juga. Orang Jawa, itu orang dicebor mereka dicebor. biasanya namanya. Dicebor di dalam nama Yesus Kristus. Dicebor itu. Iya, boleh itu. Jadi kita menggunakan hati-hati, makanya mesti Pak Alex sama Bu Vivin dengan tim Pak Samuel segala macam mesti memikirkan hati-hati tuh kata-kata baptisan itu, hindari tuh, haram jadah tuh, nggak boleh tuh. Ya. Kayak Pak Khairul Anwar itu benar ya. Nah itu orang-orang tol seperti Gratia Pelo itu yang apa namanya meracau, nggak karu-karuan, tidak mengerti dia penginjilan. Mereka nggak pernah menangkan jiwa, jadi mereka nggak ngerti penginjilan itu seperti apa. Ya. Jadi jangan saja apa namanya tidak pernah mengkristenkan, tetapi saya banyak sekali membaptis. Nah sekarang kita ini Pak Samuel ya? Bukan, ini Pak Enardo Ejak ini Pak. Ini dia. Mana tadi? Oh ini Pak Enardo yang kacamata siapa? Itu temannya Pak Enardo. Oh dari Kalimantan. Ya, ini rumah ini nanti untuk kesenian nih Pak. Rumah kesenian. Luar biasa Pak Enardo ya, Pak Enardo. Ini dia. Nah, ini berarti Pak Alex yang harus ke Kalimantan gantian ini, kita dukung beliau ya kan, beliau sudah mau belajar sama kita toh. Siap. Berapa hari Pak Enardo kemarin di Baduy? Pulang hari sih Pak. Pulang hari dia. Oh langsung ya, nggak nginep ya? Enggak nginep. Jadi dia langsung ke Bandung. Tapi kita udah cerita banyak dengan Pak Enardo. Ya, nanti kita perlu ke sana, kita support apa yang mau beliau lakukan. Itu di sana kan mau penginjilan ke Kaharingan kan? Iya. Nah itu kita support juga. Jadi Pak Enardo untuk jadi koordinator daerah sana, ya kan? Saya kira Ibu Ketua juga akan support juga, mau tuh Ibu Ketua bilang ke Kaharingan kita buka. Iya. Wah Ibu Ketua happy tuh. Sana. Ibu Ketua kan asli Kaharingan itu. Iya beliau kan asli. Makanya mau ngirim mandau katanya. Manusia laba mau keluar lagi, mau kirim mandau. Saya bilang jangan Mami. Oke, luar biasa. Pak Pendeta Wanto ya Pak ya. Pak Pendeta Wanto dari Malang. Dari Malang ya. Ya. Pak Boleh Wanto, laporan sekalian Pendeta Wanto. Pak Wanto sekalian di-unmute bisa Pak? Ya. Shalom Pak Suwanto Hadi. Pak Pendeta ini luar biasa. Ya, Pak Wanto, gimana kabarnya Malang Selatan? Waduh, kangen nih. Puji Tuhan Pak, semua sehat dan penuh berkat Pak. Luar biasa. Ya,
Bagaimana situasi sekarang Pak di sana di Malang Selatan? Sungguh aman Pak, aman, terkendali. Tapi Kayaknya sayang masih sekali hujan ya Pak ya? masih hujan terus. Iya betul. Hujannya belum reda, jadi tanah itu masih becek. Jadi kami dengan teman-teman masih belum bisa mengerjakan Pak. Tapi masa kan terus becek terus kan enggak Pak? Mungkin minggu-minggu depan mungkin bisa. Kami akan bekerja dengan teman-teman Pak. Ya, ya. Rencana apa Pak? Jagung ya kemarin ya mau ditanam ya? Jagung Pak. Kalau jagung di sini potensinya bagus sekali. Ya, ya. Terus hasil lain yang mungkin bisa kita kembangkan apa Pak di sana? Banyak sekali Pak, hasil pertanian itu kayak pisang, kayak cabai, juga kopi, cengkeh itu, wah. Ya, tempo hari itu ada apa namanya kopi ya, kopi apa kulit kopi yang bisa kita kita berdayakan gitu Pak. Bisa kulit Pak, banyak sekali kalau kulit kopi Pak. Ya, ya itu nanti seandainya itu bisa kita kembangkan, kita bikin kemasannya, terus kita bisa ya, pasarkan Pak. Pak nanti. Siap Pak. Ya nanti kita komunikasi terus Pak ya. Ya Pak. Mantap. Oke. Ya, sebentar nih sebelum Pak Suwanto pergi. Ya. Saya mau tampilkan rekening Damaris dan Damar Kasih. Ya, saudara, ini Damaris Pancasila ini adalah yayasan untuk kasih makan orang-orang miskin di Indonesia. Lalu kita mau bikin tenda persinggahan baik untuk tunawisma maupun untuk imigran. Nah, prosedurnya ya itu kemarin kita sulit sekali. Sebetulnya kalau kita langsung bikin itu malah nggak apa-apa. Cuman karena kita lagi banyak orang yang cari-cari, ada orang-orang jahat, makanya kita sebaiknya pakai legal. Saya ulangi ya, sebetulnya kalau tidak ada orang jahat yang cari-cari, kita langsung bikin itu nggak apa-apa. Tidak akan diapa-apain. Percaya saya, ketokan kepala saya kalau ada masalah. Cuman kita mau bikin aspek legal karena ada orang-orang seperti Alengso, seperti Yulio, seperti Amin Wijaya, seperti Ria yang cari-cari kesalahan kita. Kita mau bikin baik saja, yang nyari kesalahan justru orang Kristen sendiri. Makanya kita urus izinnya. Ya, kalau tidak ada orang-orang jahat ini, kita langsung bikin nggak apa-apa. Ketokan kepala saya kalau ada masalah saya pulang. Serius. Saya berani pulang kalau ada masalah. Cuman karena ada orang-orang bermasalah ini. Jadi ya udah kita urus saja izinnya. Sebetulnya begitu. Kenapa? Ya kita sudah tahu. Kita kasih makan Damaris apa? Aturan perda kan nggak boleh kasih makan. Sama siapa yang mau laporin kita? Berani. Karena kita sudah jalan. Ya kan, nyatanya nggak ada masalah kan? Kemarin ada si Jack katanya mau laporin saja. Justru kita tunggu kalian laporin kami ke polisi. Ya, laporkan saja ke polisi. Kalau memang menurut kita melanggar hukum dengan memberi makan orang-orang ini, laporkan ke polisi. Dan saya berdoa, kiranya Tuhan yang menghukum kalian. Ya kan, nanti kita hari ini bahas ya tentang penghukuman Tuhan ya. Temanya kita hari ini penghukuman Tuhan ya nanti ya. Nah, 2 ya. Makanya kita harus urus karena kita untuk menghindari masalah-masalah yang karena ketika bikin tenda ini kita nggak bisa langsung bubar ya, kita sudah investasi. Ketika ada masalah kan ruwetnya panjang ya kan. Masalahnya sudah ada orang yang cari-cari ini, jadi kita jaga-jaga. Tapi kalau Damaris ada masalah ya langsung berhenti saja. Kenapa Pak? Iya nggak boleh sama pemerintah, Pak, dilaporin sama Amin Wijaya, Alengso sama si Jack. Nah, kalau kalian nggak terima, ya kan kita nggak bisa makan begini. Ya, kamu kejar aja mereka bertiga. Kalau ini saya berdoa, justru tiba-tiba pemerintah nyetop kita kalau yang Damaris makan. Nah, tinggal kita kamu tunjukkan itu Alengso, Amin Wijaya sama si Jack, kamu cari aja mereka itu. Kenapa kita jadi nggak boleh kasih makan kalian? Kenapa dapur-dapur umum kita sekarang harus tutup? Kan sehingga banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Nah, kamu kejar aja itu mereka bertiga. Ya. Saya tunggu sampai Damaris ini ditutup oleh pemerintah gara-gara laporannya Alengso, Amin Wijaya sama si Jack kan ngancam mau ngelaporin ke polisi karena aktivitas kita ini melanggar hukum. Jadi aktivitas Damaris
memakan Indonesia itu dianggap oleh grupnya Amin Wijaya, Jack dan Alexo itu melanggar hukum Indonesia. Saya tunggu laporan polisinya. Ya, saya tunggu. Ini orang-orang gila. Inilah orang kebalik-balik cara berpikir ya, Sontoloyo Sinting ya. Nah, ada orang mau berbuat baik dibilang melanggar hukum. Nggak boleh. Hanya karena kamu tidak suka sama saya. Nah, kalau kamu tidak suka sama saya, kamu hadapin saya, kamu kesini. Kalau kere, bilang tak sumbang nanti. Jack Alexo sama Amin Wijaya. Kalau kamu kere, tak sumbang. Ini, tak sumbang. Ya, saya kan di sini. Alexo, kamu kan di Belanda. Kalau kamu tidak suka sama saya, hadapi saya di sini. Ya, gua bangka, nggak tahu diri kamu. Udah bau tanah juga. Ya, sini saya sumbang kamu. Tak sumbang hidupmu nanti malah. Pendek kata ya. Ya, jadi jangan kita itu bikin perizinannya karena justru dicari-cari kesalahannya. Sebab nanti kita jangan udah sampai investasi lalu dilanggar kan ruginya sampai nanggung, kan repot kan? Ya kan? Ruginya sampai nanggung repot. Nyatanya Damaris sampai sekarang kita tetap aja jalan. Ya, nah kita tetap jalan. Malah polisinya kesenangan. Ya kan? Kita hari Rabu besok kita bagi-bagi minyak goreng gratis. Kita ada vaksin booster yang pertama, ya sama kita mau kasih minyak goreng sambil bagi-bagi sembako, bagi-bagi minyak goreng vaksin sama saya supaya ada satu lagi ya, ada kegiatan, oh ya pembukaan dokter medsos, ya pembukaan dokter medsos dengan Ibu Ria. Nah, kalau ini dianggap melanggar hukum, ya kalian bawa saja orang-orang Islam itu suruh gerbek kita. Nah, yang kedua ini penginjilan Indonesia Yayasan Damar. Oh ya sebentar. Kalau yang untuk tenda kita masih tetap ya uangnya masih ada ya. Karena kemarin beli ambulan itu bukan pakai uangnya tenda, itu Pak Suara, Pak Stephen dengan Bu Mantu urunan bertiga ya. Itu bukan uangnya tenda. Jadi Anda itu kalau dengar itu ya, itu kita beli ambulan dua buah ambulan. Kita beli itu urunan Pak Suara, Bu Mantu dengan Pak Stephen bertiga. Nah, kalau Anda masih tergerak untuk tenda, terus ya, pokoknya jangan khawatir, uangnya nggak kemana-mana. Kalau sampai nggak jadi beli tenda, kita bisa kompensasikan tetap untuk Damaris. Untuk kita banyak ya, karena kita ada proyek kesehatan yang luar biasa ya. Kita sudah beli 2 ambulan, 1 taruh di Jakarta, 1 untuk Jawa Timur ya. Dan rencananya kita masih bicarakannya nanti di bawah dipakai untuk dipinjamkan ke Malang. Ya, di bawah Dr. Sostenes ya. Karena di Malang ini kan kita mau beli ambulan tapi kan belum ada dananya. Nah, untuk pembelian ambulan di Malang di desanya Pak Suwanto ini ada 3 desa. Di sana itu terisolasi, Saudara. Terisolasi dari dunia luar sehingga membutuhkan ambulan sendiri. Nah, kita mau belikan ambulan melalui Damar Kasih. Saudara yang berbeban masih tetap pakai 111. Kali ini proyeknya proyek ambulan, kita kasih belakangnya 111. Harganya ambulannya itu 200. Harganya berapa ya, Pak Alex? Harga ambulannya satu kemarin kita punya Grand Max. Itu total semua itu sekitar 236. Ya, 200 berapa? 36 sama karoserinya, Pastor. 226. 36. 236 juta kita mau belikan ya buat Malang ambulan. Ya itu buat melayani 3 desa. Nah, karena 3 desa itu terisolasi dari kota rumah sakit terdekat. Ya, makanya kita butuh ambulan. Nah, sekarang sementara belum ada ambulan, kita pinjami ya dari timnya Dr. Sostenes. Kita punya ambulan yang di Malang, makanya kita taruh di tempatnya Pak Khairul Anwar atau di Malang. Nanti 3 minggu keliling desa ini, 1 minggu untuk baksos di keliling Jawa Timur. Ya, makanya kita sedang pikirkan bagaimana operasionalnya. Jadi langsung ya Jawa Timur, Malang kemarin ada minta ambulan, oke kita pinjami dulu. Sampai nanti kita kumpulin uang lagi buat Malang, kita belikan ambulan khusus buat 3 desa ini. Kasihan ya. 3 desa ini benar-benar terisolasi. Jadi kalau ada orang sakit unfall gitu ya sudah bablas. Ya harap pada Tuhan saja, berdoa saja, minta mujizat lagi. Ya kan kayak kemarin kan sudah mau meninggal itu orang yang kemarin didoakan sembuh itu, makanya 3 desa itu pada minta dibaptis itu kan.
Karena udah mau mati, terus didoakan sembuh, ya. Karena sudah susah mau ke kota, caranya bagaimana? Nah, sekarang kita mau pinjami dulu sampai nanti kita kumpulkan uang lagi, ya. Kasih kode belakangnya ya ke Damar Kasih, kodenya ini ya 111. Ini khusus untuk pembelian ambulan di Malang ya. Untuk pembelian ambulan di Malang. Ya, kita akan kumpulkan dikit demi dikit, nanti pasti akan terkumpul ya. Nah, saudara-saudara yang tergerak ya boleh ya. Gitu ya. Jadi untuk yang Damaris, untuk tenda belakangnya 1, 2, 3 transfernya ke Yayasan Damaris, ada di layar Anda itu ya. Nah, belakangnya transfer ke Yayasan Damaris, belakangnya 1, 2, 3. Untuk Malang, untuk 3 desa di Malang, support pelayanan di Malang, belakangnya 111. Maaf wartawan Bodrex, tidak akan saya bagi duit. Ya, saya tidak bagi-bagi duit kepada wartawan Bodrex. Kamu mau fitnah, kamu mau cerita apa saja tentang Malam, ya, ndak urusan ya. Si siapa Gratia Pelo, Didit, kita ndak urusan, kita tetap kumpulin duit. Pak Suwanto ini adalah pendeta yang melayani di Malang, partnernya Pak Khairul Anwar, pendeta Khairul Anwar. Ya, mereka ya kita support dan saya tidak mengharapkan komisi apapun. Saya nggak pernah minta komisi dari mereka. Yang pegang uang ini Pak Alex ini, ya. Ya biar Pak Alex tahu. Jadi saya nggak pernah minta uang. Itu semua kita support untuk pelayanan di Malang. Luar biasa ya, luar biasa. Ya, jadi. Bisa saya tambah sedikit, Pak? Ya, Pak Alex. Ya, ini dulu ya. Subscribe dulu sama like channelnya. Haleluya. Ini desain kemasan kita untuk untuk aren brown sugar ya di Baduy. Ini dari Owen Fang nih. Owen di sini nih bisa join kalau mau sebentar. Bisa di unmute Owennya. Ya, maksud saya ini untuk Pak Suwanto juga, kita akan bikinkan kemasan seperti ini Pak. Kalau seandainya nanti ada produk-produk yang bisa kita kembangkan di sana. Dan ya, ini kalau seandainya ada keuntungan, kita akan masukkan keuntungannya seluruhnya kembali ke yayasan, dan juga nanti akan kita bagikan kepada Yayasan Embun Pagi yang akan kita buat, dan juga untuk koperasi yang juga kita akan buat nanti untuk mengembangkan atau untuk membantu saudara-saudara yang ada di Zoom kita ini. Iya. Ya, keuntungan dari ini nanti kita akan bagikan ke sana. Ya, itu. Terus kemudian, ya itu nanti untuk Pak Wanto ya. Itu saya kasih inspirasi supaya bisa nanti kita kembangkan juga produk-produk yang ada di Malang Selatan. Nanti kita bikin kemasannya, kita bikin kita kembangkan produknya Pak nanti. Terus kemudian kita coba cari marketnya, pasarnya. Nah, terakhir ini ada Pak Iskandar, Pak. Silakan Pastor Iskandar. Oh, sebentar, ya. Ini ada nih. Ini ada permohonan dari netizen. Anak baik ya, namanya anak baik. Pastor yang bagi-bagi nasi uangnya Damaris mendingan buat panti asuhan orang kita sendiri. Oh ya, kita akan bikin melalui Yayasan Embun Pagi. Ya, kita akan bikin melalui Yayasan Embun Pagi. Kenapa kita dulu nggak bikin dulu? Karena kan kita komunitasnya dulu belum solid. Kita nggak tahu siapa yang loyal di sini, siapa yang enggak, ya kan? Ya, siapa yang Kristen, siapa yang enggak kan kita nggak ngerti. Nah, sekarang dengan sudah makin terbuka, kita saja yang diaken kita saja ada 300 lebih ya. Diaken Damaris ada 300 lebih. Nah, terus kita sudah sekarang Malang ikut, ini ada Baduy datang, ya penginjilan Kudus, penginjilan Kaharingan, kita makin komunikasi kita makin besar. Terus ditambah lagi yang ikut kelas evangelis kita, ya ada sekitar 300 alumni juga ada 600 ya. Ada 600 peserta kelas evangelis kita semua. Jadi komunitas kita itu sudah 1000 lebih komunitas kita. Maka sudah saatnya kita membuat ruang tolong menolong untuk kita sendiri. Itulah sebabnya kita mau bikin Yayasan Embun Pagi, entah itu berupa koperasi, entah itu berupa yayasan. Saya nggak tahu nanti Pak Harto, Pak Suara, Bu Mantu, Pak Alex dan Pak Stephen dan Pak Toping juga ya. Itu semua yang akan mengurusnya. Nah, saya hanya memfasilitasi saja di sini.
Ya, kita akan bikin komunitas itu ya. Kita akan bikin komunitas untuk ruang tolong menolong internal kita sendiri. Ya, supaya apa ya? Supaya jangan kita tolong orang dari kenal sementara orang yang rajin di kita mau bayar sekolah saja enggak bisa. Ya, saya sampai nggak tega kalau di email itu ya belum bayar sekolah, saya bingung mau jawabnya gimana coba. Ya kan? Nah, makanya kalau kita punya uang sendiri ya, teman-teman semua komunitas kita ini semuanya bisa. Nggak ada yang nggak bisa kuliah, pokoknya mau kuliah pokoknya ada dananya. Ya. Nah, tentu disurvei dong, nggak sembarangan juga ya kan. Makanya aktif rajin di sini ya, ikut komunitas, aktif di Damaris, aktif pelayanan bareng Pak Alex, daftar di Damar Kasih ya, daftar di di Galarua. Ya, jadi kita saling mengenal komunitas ini. Itu ya, Anda yang ada di Malang, dekat-dekat sana, Anda bisa turun di Badu. Itu semua ya, kita bisa ya. Ya. Ini ya. Pak, ini Silakan. ada Pak Iskandar dan Bu Lisa. Ya, Bisa Pastor di-unmute, Iskandar, Bu Lisa? silakan. Bu Lisa, ya. Bentar, saya. Kabar, Ibu? Pastor 10 menit lagi ke rumah baru bisa ya, ini masih di perjalanan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. On aja terus. Ini saya sedikit mau share ini ya Pak ya, dari dari Marturia Samin ya. Kita akan masuk ke pelayanan ke suku Samin di Jawa Tengah. Itu nanti Pak Iskandar dan Bu Lisa yang akan melayani di sana. Ini lokasinya. Kita akan mulai menuju kandang. Ya, kita akan masuk melalui Kandang, ini rumah-rumah melalui saudara-saudaranya peternakan kambing ya. Mas Gunretno ya. Gunarto. Ya, ini dia. Ini istrinya Mas Gunarto. Jadi Pak Iskandar dan Bu Lisa itu ada kontak dengan Nah, ini dari kandang wedus. suku Samin. Kandangnya seperti ini, di dalamnya ada wedus-wedus. Tapi ini punya pribadi ini Ya, ya. mereka punya kandang kambing, tinggal kita support mereka karena mereka tidak cukup ya, kurang kuat untuk menjalankan ini usaha kambing ini. Ya. Kita menuju ke kandang yang di sana. Oh, ini juga kandang. Ya. Oh, ini jalan menuju kandang. Ya, itu dia. Bu Lisa, Pak Iskandar masih bisa coba unmute lagi. Unmute lagi. Sebentar Ya. Pak, 5 menit lagi Pak, biar ada wifi Pak. Enggak apa-apa, ini sudah lumayan ini kedengaran Pak, Ibu. Jadi nanti Ibu Lisa, Pak Iskandar, kita minggu depan kalau tidak ada halangan kita akan ke sana ya Bu ya. Kita ketemu, terus kemudian nanti nanti kita akan susun rencana, terus alat-alat yang dibutuhkan itu nanti akan kita sediakan semua. Dan bagaimana nanti perkembangan di sana nanti mungkin kita akan bicarakan nanti Pak dalam pertemuan nanti. Ya. Oke. Terus kemudian juga ada saudara kita yang menyumbangkan menyumbangkan genset ya, untuk nanti ini kita kasih ke, tadinya rencananya kita mau kasih ke Malang, tapi nampaknya di Samin ini lebih membutuhkan alat ini. Begitu ya Ibu Lisa, Pak Is? Iya Pak. Ya, ini dia alatnya. Sudah lihat ya. Nah, nanti kita akan kirim ke sana nanti. Ya. Oh, belum ya? Luar biasa. Luar biasa ya. Saya stop dulu sebentar. Nah, ini dia alatnya. Oke. Ya. Oke. Ini saudara dari Luar biasa. dari Sidoarjo. Terima kasih ya atas sumbangannya. Ini luar biasa. Banyak sekali kita dapat bantuan dari teman-teman saudara-saudara seiman. Semoga semuanya ini nanti akan menjadi berkat yang berlimpah untuk semuanya. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih Pak Paul, Pak Suwanto, Ibu Lisa dan Pak Is, nanti boleh. Ya, ini Pak Iskandar sudah nih, Pak Iskandar sudah ready nih, udah nyampe rumah nih, udah kelihatan rumahnya tuh. Ya. Silakan Pastor. Wah, ini senior saya ini. Luar biasa ini. Ini teman, ini dulu teman kuliah saya S2 ini ya, Pastor Iskandar ini. Ya, gimana Pak? Ya.
rencana kita di Samin di Jawa Tengah? Kelihatannya sudah agak mengerucut, Pak, karena Ya. dari beberapa yang saya usulkan itu kan mulai kelihatan mana yang bisa dikerjakan lebih dulu, mana yang memungkinkan dikerjakan setelah itu, dan mana yang mungkin yang kita tunda dulu. Ya, yang kambing ini saya setuju, ini yang paling awal karena ini memang permintaan mereka sendiri. Jadi Ya. ini request mereka, dan kalau kita bisa support ya puji Tuhan, apalagi kalau seperti usulan kemarin kan kita juga tidak hanya nyumbang alatnya, karena kalau nyumbang alatnya usianya pendek, mungkin 1-2 bulan kita sudah nggak bisa ikut campur lagi. Tapi kalau kita taruh kambing di sana, ya itu nanti kambing itu akan sebagian akan digemukkan, sebagian akan dianakkan. Jadi anaknya nanti kita besarkan lagi, dan kalau nanti ada buka kandang baru lagi ya sebagian kita pindah ke kandang yang lain gitu. Jadi kira-kira idenya seperti itu, dan saya yakin mereka justru senang kalau ada yang support kambing ya. Dan nanti kita sebagian kita alokasikan untuk mereka yang pelihara, mereka yang dapat pembagian keuntungannya kan lebih banyak untuk mereka. Ini alat apa ini? Ini alat yang nanti kita akan bantu untuk di Samin ini, Pak, untuk Pak Iskandar. Oh iya yang buat bikin makanan kambing itu ya. Untuk pakan kambing ya, betul. Oh, luar biasa. Oke. Ini sebenarnya ini pelayanan Samin ini bagus sekali ya. Kami pernah ke sana ya, saya pernah ke sana juga. Cuman ya memang kita dulu saya kan masih belum matang ya, belum dewasa ya. Belakangan memang Tuhan banyak membukakan tentang ini ya rahasia-rahasia pelayanan ini, hingga kita bisa berkembang ya dengan cepat sekarang. Nah ini Pastor Iskandar senior saya ini ya, ini sebenarnya idenya beliau dari dulu ya, cuman tidak terlaksana. Sekarang kita mau eksekusi karena saya tahu ini perspektif banget pelayanan ini. Ya, makanya saya bilang Pastor kerjain lagi, bikin lagi, garap lagi, kita support nanti. Ya kita mau ini supaya ini disupport ya. Tadi kalau Anda yang mau untuk pelayanan ini nanti langsung masuk aja ya, nggak usah pakai kode ya, sebab itu masih nanti begitu kita sudah fokus langsung kita kasih kodenya ya. Tapi sementara saudara nyumbang ke Damar Kasih ya, kolektornya ke Damar Kasih tadi ya, Yayasan Damar Kasih, Anda masukkan ke sana. Ingat di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Anda mungkin nggak bisa pergi ke orang Samin, Anda nggak bisa pergi ke Baduy, Anda nggak bisa pergi ke Malang, Anda nggak bisa pergi ke Haringan, ya kan? Tapi kalau Anda nggak bisa pergi, ya Anda bisa nyumbang. Ini uangmu komplit, itu, Pak. hatimu ikut ada di sana tuh. Waktu uangmu pergi, hatimu ikut pergi ke sana tuh. Ini komplit sekarang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur semua kita kuasai ini. Ya, sama Keharingan, ya kan? Keharingan mau buka. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Jawa ini kita sudah masuk daerah-daerah yang terisolasi, ya. Dan kita tidak mengkristenkan, ya. Kita tidak mengkristenkan. Kita mensejahterakan masyarakat, membawa kabar baik. Itu apa? Itu kesejahteraan sosial ekonomi. Terus kita jangan lupa bahwa Pancasila, ya. Nah, makanya kita Galarua selalu ikut. Kenapa Galarua selalu ikut? Karena bawa Pancasila. Ya, kita bawa Pak Toping dan ini ya kan, guru kita bawa. Jadi kita bawa kabar baik, kita bawa Pancasila, dan kita bawa kesejahteraan sosial ekonomi. Ya, luar biasa. Cocok, makanya kalau Anda mau untuk ya. orang-orang sedulur sikap cocok, karena kalau kita bawa penginjilan yang konvensional, sebentar aja kita udah ditendang keluar. Nggak mau mereka. Ya. Nggak mau. Nah, kita udah ngerti, makanya kita masuk ke sana. Penginjilan ke orang-orang Eropa juga sama ya. Anda kalau begitu datang bawa itu nggak bisa, karena mereka sudah ngerti asal usul kabar baik itu bukan agama. Kabar baik jalan Tuhan itu bukan agama ya. Jalan Tuhan. Di kisah para rasul nggak ada disebut saya ini orang Kristen, nggak ada para rasul pengikut jalan Tuhan. Kita ini membawa jalan Tuhan. Nanti ya, ini pembawa jalan Tuhan kepada mereka, jalan Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi, mengampuni, memberkati.
ya kan? Luar biasa. Ada lagi Pak Alex terakhir karena kita sudah memulai untuk ini terakhir ini Pavel ya. Iya, oke, saya kira cukup. Cukup Terima ya. kasih Pak Iskandar, Pak Suwanto, Pak Safei. Luar Ya. biasa ya, kita kuasai Jawa ya Pak ya, semuanya ya. Luar Untuk pemilihan Tuhan. biasa. Oke, Luar terima kasih, biasa. Bro, Pavel, luar biasa ini kita. Bro Pavel Tolong, ini. tolong. Luar Ya, biasa suara nih Bro jelas Pavel ya. ini. Ya, Lanjut gimana? Bro Pavel, Suara sudah jelas, bisa Pak? share screen. Oh ya, oke, terima kasih Prof. Paul dan semua kawan-kawan yang di room. Saya akan share ya perkembangan pembangunan gereja kami. Ya, puji Tuhan, tahap demi tahap sudah mulai kami lakukan. Dan formasi ya saat ini saldo masih ada 31 juta. Wih, luar biasa. Itu dari 81 juta 653.506 rupiah, lalu sudah saya tarik 50 juta, jadi sekarang sisanya 31 juta 633.506 rupiah, dan uang ini sudah saya pakai untuk melunasi ini ya 27.550.000 rupiah untuk beli ya 140 batang besi Material ya. Ya, lalu 50 juta untuk beli semen, tapi kita masih mau bayar pasir ya. Pasir ini satu rate-nya 1 juta, dan kami sudah pesan 10 rate ya, jadi 10 juta 10 juta akan bayar ya. Lalu batu ini satu rate-nya 800.000, dan itu 10 rate juga, jadi 10 juta juga. Dan nanti papan cor dan kayu-kayu akan dipakai untuk cor juga. Sudah dipesan Pastor, tinggal nanti kalau barangnya datang kami bayar dari uang yang saya tarik itu. Dan mungkin kalau Tuhan kehendaki minggu depan ini ya, minggu ini mungkin sudah bisa mulai gali fondasi untuk pasang ya. Dan ini perkembangan yang dapat saya bagikan ya. Ini pasir yang sudah kami beli, tapi belum semuanya diturunin ya, masih dalam karena jauh lokasi kami sehingga prosesnya agak sedikit lambat. Ini jemaat kerja bakti untuk menurunkan pasir supaya tidak jemaat yang ikut, jemaat yang ngerjain sendiri ya, berarti ya tukangnya ya. Kalau tukangnya ada orang lain yang ada orang lain profesional ya, jadi profesional ya. Takutnya saya tanya tuh maksudnya begini, kami kan tinggal di kampung, kita bangun desa, rembuk desa rame-rame, rakyat yang baru bangun separuh rubuh rumahnya. Ya, tetap orang profesional. Tuh maksud saya gitu. Maksud saya nanya ini yang bangun tukang apa coba. Jadi jangan memaksakan diri begitu loh, kalau lebih baik profesional. Ya, cuman jemaat membantu mungkin kalau ada gali lubang dan lain sebagainya, jemaat bisa bantu. Ya, jadi itu informasi saldo yang dapat saya sampaikan. Sekarang masih tersisa 31.653.506 rupiah. Terima kasih Pastor. Kita masih harus bikin PAUD ya, belum bikin, kita mau bikin PAUD kan di sana kan, perlengkapan ya kan, perlengkapannya di dalamnya kan. Ya, betul. Ya, bagi nah ini. Bapak Ibu yang ingin membantu ya langsung aja ke rekening yayasan terus Agapes ya, atau lewat PayPal @pavel88 channel bagi yang di luar negeri yang kesulitan. Itu kira-kira ya, pertanyaannya Bro Pavel. Pertanyaannya Bro Pavel. Apakah saya pernah malak Bro Pavel minta komisi? Aduh, kalau ada yang menuduh itu benar-benar jahat. Iya. Yang kedua, apakah Bro Pavel Pavel bayar perpuluhan ke Damaris? Tidak pernah saya lakukan. Enggak ya, karena ini semua untuk pekerjaan Tuhan. Kita enggak boleh ngambil. Betul. Kalau buat saya. Kalau mau buat pembangunannya, kalau buat pribadi Pavel, Anda kudu ngomong buat pribadi kamu ya. Kudu ngomong. Sehingga kita yang pakai pun enggak berdosa. Ya. Anda kalau ngasih saya kan selalu tanya ini buat apa? Saya harus jelas. Buat pelayanan Pak, langsung pakai pelayanan. Ini buat pribadi, maka buat pribadi. Kalau saya buat pribadi tetap ada batasnya. Kenapa? Kenapa pajak saya? Saya pajaknya banyak ya.
Jadi begitu saya sudah melewati limit pajak saya, langsung tak masukkan ke pelayanan, karena nggak bayar pajak kalau di pelayanan. Saya di pelayanan Stikting itu dibebas pajakan ya, mulai bebas pajak sekarang ini. Saya belum tahu sampai kapan, tapi kita lagi mau urus supaya bebas pajak selamanya. Yang di Hagios Internasional Belanda itu kami bebas pajak ya. Kemarin kita pikir, wah kita udah panik pajak, ternyata kita bebas pajak ya. Makanya kalau buat pribadi saya batasi saudara. Ya, ada batasnya. Orang tuh udah boleh rakus. Kenapa? Toh Anda kasih lebih pun nggak masuk ke saya, tetap harus tak bayarkan ke pajak. Jadi mendingan tak cukupin, udah cukup selesai, sisanya buat pelayanan. Karena pelayanan itu nggak ada batasnya dan tidak bayar pajak. Itu ya, makanya saya bilang Bapak ini begitu saya cukup, buat hidup saya cukup, dan saya juga saya udah cukup kenyang juga kan, nggak boleh, kan orang juga nggak butuh ini, butuh itu, kepengen ini, kepengen itu, tetapi ada batasnya. Kenapa? Di luar itu saya kudu bayar pajak 30%. Jadi percuma. Jadi apa? Ya mendingan tak stop, ya kan, secukupnya saya pajaknya saya, sisanya tak masukkan ke Hagios. Di situ saya nggak bayar pajak. Ya. Dan itu untuk pelayanan semua, pengeluarannya jelas, itu saya harus laporkan ke pemerintah. Begitu saya pakai untuk pribadi, ya saya bisa didenda macam-macam yang aneh-aneh. Ya, itu juga di situ ya enaknya di Eropa itu kamu Anda di sini tuh pemerintah yang mengaudit kita otomatis. Nah, ya, gitu ya. Ini Bro Pavel, ini kan udah dengar sendiri dari Bro Pavel. Semua orang, semua rekening-rekening di sini, ini Pak Alex yang pegang uangnya Damar Kasih, ya, dan semua ya, Damaris juga kemarin kan sudah dilabrak itu si Julius itu kan sama emak-emaknya Damaris kan. Nggak ada, bukan saya yang pegang duit ya, bukan Pak Putih juga. Pak Putih aja nombok kok, saya aja nombok ya. Jadi bukan kita nggak bisa. Saya hanya di sini hanya memfasilitasi Anda. Ya, apakah itu yayasan Kristotes Agapes punya saya? Bukan punya saya. Nama saya nggak ada di situ, saudara. Ya, kita ini membantu semua pelayanan-pelayanan yang ada, ya. Begitu ya. Ini kan inilah kelebihannya manusia kan dari binatang kan. Seharusnya kan begini kan. Inilah kelebihan kita. Kalau Anda gini aja Anda nggak mau saling bantu, sama lagi gimana, saudara? Anda terus hebatnya Anda daripada anjing goldennya tetangga saya apa? Kan anjing golden aja lebih setia, lebih tahu balas budi, lebih tahu hidup di dalam ini kan saling bantu membantu. Nah, Anda manusia tidak tahu saling begini ya repot. Ya. Oke, thank you Bro Pavel. Laporan terakhir Pak Owen Fang untuk Pak Darmawan. Tadi saya terakhir tadi belum ditampilkan tadi ya, ini rekeningnya Bro Pavel ya. Saudara, bukan rekening Bro Pavel, yayasan tempatnya Bro Pavel dari pelayan. Ya. Luar biasa ya, sudah terkumpul 80 juta juga ya. Di dikit aja 80 juta juga kumpul ya. Ya ini ya untuk pembangunan gereja, sebetulnya bukan gereja ya, gedung serbaguna ya. Jadi ini supaya jangan salah paham nanti orang-orang ya. Dulu sudah dijelaskan Bro Pavel juga. Pembangunan gedung serbaguna untuk ibadah orang-orang yang diinjili oleh Bro Pavel dan untuk PAUD ya. Nah, di dalamnya itu nanti kita ngajari Pancasila juga di sana. Pak Topik juga masuk ke sana ya. Nah, itu ada Yayasan Kristotes Agapes. Ini bukan punya saya lagi ya. Tetapi ini dibina oleh Bro Pavel. BRI 520000 10457 36532 ya. Wah, ini bursa rekening Pak. Iya, enggak apa-apa. Memang di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Ya. Di situ ini saatnya Anda untuk mengosongkan hati Anda supaya hati Anda itu jangan serakah. Ya, lepaskan hartamu. Ya, untuk apa? Untuk penginjilan, untuk kasih makan orang-orang miskin, untuk tolong orang-orang. Nanti hidupmu bahagia. Ya. Jangan hidupnya hanya untukku terus, jangan. Dibagi hidupnya ya. Itu namanya membagi hidup. Ini ajaran Tuhan Yesus, membagi kepada sesama. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Berkati. Ya, ini kita lanjut sekarang Owen Fang. Ini bendaharanya Pak Darmawan. Shalom. Bentar, mana Owen Fang belum jadi ini ya.
Tolong Owen Fang silakan share Tolong. punya laporan keuangannya Pak Darmawan. Oke. Sebentar ya. Nah, saya stopnya saya dulu. Oh, udah. Ya. Ini ya. Iya, Jadi ini silakan. laporan rekening Pak Darmawan bulan Mei sampai tanggal 5 bulan 6 hari ini ya. Sampai hari ini ya. Total Ya. ada 107.136.381 rupiah. Luar Nah, biasa. kemarin ini sempat Pak Darmawan ada permintaan untuk mengirimkan sebesar 25 juta untuk keperluan dia nanti diurus sama anaknya ya. Ini udah ada di sini, ada tercantum di sini ya. Ada 25 juta dikirim ke rekening Lydia Pratiwi Darmawan ya. Ini anaknya. Ya. Nah, Kamu udah pernah dia- ketemu anaknya ya? Oh ya, udah pernah ketemu. Udah pernah ketemu waktu pertama kali dulu ya, waktunya di Pak Darmawan ya. Pernah ketemu, ke rumahnya juga pernah tahu ya. Ya, Jadi luar biasa. rencananya katanya ini dia sedang bikin di dalam penjara, dia sedang bikin buku, sedang ya istilahnya lagi mengumpulkan semua ide dia dalam buku itu. Nah mungkin dana ini nanti digunakan untuk pengerjaan dia di dalam. Dia mau bikin katanya 3 bahasa ya kalau nggak salah ya. Iya. Bikin dalam 3 bahasa. Mungkin dia akan disebarkan ke internasional rencananya. Iya, luar. Karena Pak ini kan Pak Darmawan sendiri kan pernah sekolah di Jerman ya. Ya, Heeh. pernah di Jerman, dia tinggal di Jerman berapa lama ya, tahun 80-an kayaknya. Udah lama juga. Ya, paling segitu laporan dari saya mengenai Pak Darmawan. Terima kasih buat donatur-donatur yang sudah menyumbang, yang setia. Tuhan Yesus yang memberkati ya, Tuhan Yesus yang membalas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih. Juga saya ada sedikit pengumuman, Pastor. Nanti ini saya kan sedang membuat perizinan soal sekolah. Jadi saya sedang sama tim Bandung Selatan ini sedang bikin rencana bikin sekolah. Nanti kalau misalkan perizinan semua udah beres, yang saudara-saudara di sini, ya? Udah support. Nggak support gimana? Iya, makanya kan kemarin saya bilang coba dikaitkan ke Damaris supaya bisa ikut Damaris support nanti. Perizinan udah tinggal beberapa langkah lagi sih, udah Ya, kan makanya sudah jadi. dia disupport. Jadi itu kan karena memang sekolah itu sangat efektif ya. Ya. Nanti bisa kerja sama Pak Alex juga, katanya dari daerah dari beberapa daerah yang dia pelayanan juga, misalkan ada yang putus sekolah bisa kita backup. Siap. Termasuk yang di Malang juga. Nah, Ya, termasuk yang tempatnya Pak Pavel tadi. Ya. Mantap. Jadi saya lagi beresin dulu perizinannya semua. Ya, maka dari itu kerjasama dengan dengan yayasan-yayasan yang sudah ada supaya bisa masuk semua dan bisa cepat kita. Oke. Ya, kan? Mantap Bro Owen, mantap. Siap kita. Oke, Ya, siapa nanti- Pak Alex? Makanya nanti dibikin rekeningnya atas nama yayasan supaya jangan pribadi. Kalau yang Pak Darmawan ini kan karena pribadi yang kita tampilkan ini ya. Ya. Nah itu Pak Darmawan memang mau cetak buku 25 juta, tapi kemarin kita sudah sepakat tidak diterbitkan sampai Pak Darmawan keluar dari penjara dulu. Baru kita terbitkan. Ya, jadi hanya buat cetak saja. Hanya untuk cetak semuanya 25 juta habisnya ya. Banyak ya. Oke. Ya, luar biasa.